Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ernawati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi kritis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini meliputi intisari pemikiran KHD tentang pendidikan dan bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD. Ki Hajar Dewantara atau bernama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat adalah salah satu pemikir pendidikan yang memiliki visi tentang pendidikan yang memerdekakan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik kemerdekaan lahiriah maupun batiniah manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses mentransfer ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Analogi petani sering digunakan oleh KHD untuk menjelaskan tentang kodrat anak. Menurut KHD, setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda, seperti tanaman yang tumbuh di sawah. Seperti halnya petani yang tidak dapat memaksakan tanaman tumbuh dengan cara yang sama. Pendidik juga tidak bisa memaksakan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama. Setiap tanaman memerlukan perhatian dan perawatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing tanaman. Begitu juga setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik harus mampu memahami karakteristik dan kebutuhan anak, serta memberikan perhatian dan perawatan yang sesuai agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada fitrah atau sifat-sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari alam semesta. Kodrat zaman merujuk pada kondisi, tuntutan, dan perkembangan zaman atau era tertentu. Dengan memahami hubungan antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak, pendidik dapat merancang pendekatan yang memperhatikan fitrah atau sifat-sifat alamiah anak, serta menyesuaikan pendekatan tersebut dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sehingga pendidikan dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan berdaya guna bagi perkembangan anak dalam konteks zaman mereka. KHD terkenal dengan sistem amongnya. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Sistem Among sering dikaitkan dengan asas atau semboyan yang berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selanjutnya, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD? Seorang guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan penuntun segala kodrat anak. Selain itu, guru juga harus tulus ikhlas mendidik anak, sehingga anak menguasai kompetensinya untuk bekal hidupnya di masyarakat. Sebagai pembelajar,
Murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus terus belajar, mengikuti perubahan zaman, berkarya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, itulah tadi uraian tentang refleksi diri saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi guru yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani.